Halo sahabat Koperjas, kembali lagi di channel YouTube Koperjas. Ini pertama kalinya saya mereview sebuah buku seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang bisa dikatakan cukup menggugah seperti itu. Saya ingin mereview buku berjudul Jejak Langkah, karya Pramoedya Anantatur. Jadi buku ini adalah buku ketiga dari tetralogi Buru karya Pramoedya Anantatur, yang mana sebenarnya sedikit lucu ketika kita ingin bicara buku Jejak Langkah yang mana itu buku ketiga. Akan tetapi buku ini terlepas dari keberapa itu bisa kita nikmati per bukunya seperti itu. Jadi kalau buku pertama seperti yang sudah dilihat di channel Koperjas itu ada buku Bumi Manusia. Sebenarnya yang kedua adalah Anak Semua Bangsa. Namun saya di sini akan menceritakan Jejak Langkah, karena menurut saya Jejak Langkah itu buku yang lebih menggugah seperti itu. Nah, jika kita berbicara Pramoedya Anantatur, beliau ada kelahiran Blora. Nah, dulu itu dia itu sempat dipenjara di camp perasingan mungkin selama 14 tahun. Namun dari balik jeruji penjara tersebut, ia bisa membuat banyak sekali karya, yaitu ya seperti ini Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, yang mana itu akan menjadi karya terbesarnya, yaitu tetralogi Buru seperti itu. Nah, ketika kita bicara buku Pramoedya Anantatur yang Jejak Langkah, kita harus flashback dulu lah sedikit tentang dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, juga kita akan lanjut ke Jejak Langkah. Di Bumi Manusia diceritakan tokohnya, yaitu Minke, itu adalah seorang pribumi yang sangat Eropa sekali seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya ia bertemu dengan seorang gadis dari seorang nyai seperti itu, yaitu Annelies. Nah, dari situ kita bisa mengikuti cerita roman seperti itu, cerita romansa klasik pada masanya gitu. Nah, di endingnya pun juga Annelies pergi meninggalkan Minke, dan kemudian di buku kedua diteruskan bahwa ada sebuah bisa dibilang pergumulan batin dalam diri Minke ketika ia ingin pergi menuju Stovia atau tinggal di Wonokromo bersama Nyai Ontosoro gitu. Nah, di buku ketiga ini diceritakan bahwa ia memutuskan untuk pergi ke Stovia untuk belajar menjadi dokter. Di buku ini pun juga dia sempat meninggalkan jurnalistik, lebih tepatnya mengurangi kegiatan jurnalistik untuk pergi belajar menjadi dokter seperti itu. Kemudian di tengah-tengah kesibukannya menjadi dokter, dia seringkali diundang untuk ikut perhelatan yang diadakan oleh gubernur di sana. Kemudian selain dia juga ikut itu, dia juga masih sedikit-sedikit menggali berita-berita seperti itu. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang aktivis dari Tiongkok yang bernama Aung San Mei. Dari sinilah Minke itu memulai cerita romansanya lagi seperti itu. Setelah ditinggal oleh Annelies seperti itu. Nanti kalian akan tahu di buku kedua ceritanya seperti apa. Nah, dari sini, dari pertemuannya dengan Aung San Mei, ia memiliki sebuah motivasi untuk memperjuangkan bangsanya gitu. Karena ia merasa bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Aung San Mei untuk membela kaumnya Tiongkok itu sangat menggugah, sangat membuat Minke bersemangat seperti itu. Karena dia juga melihat sendiri realita bahwa waktu itu
bangsanya, bangsa Jawa atau bangsa Hindia itu sangat tertindas oleh Belanda. Mereka ditipu oleh media, mereka ditipu oleh janji-janji yang disampaikan oleh Belanda seperti itu. Nah, kemudian ia mencoba untuk membuat satu organisasi yang menaungi teman-temannya, yaitu Sarekat Priayi seperti itu. Nah, karena basic dari Minke adalah seorang jurnalistik, maka ia membuat satu media koran, satu media cetak, yaitu koran yang berjudul Medan Priayi. Itu. Nah, Medan Priayi ini ia tulis dengan bahasa Melayu, karena mayoritas dari bangsanya itu adalah Melayu, karena ia ingin memperjuangkan rakyatnya seperti itu, agar mereka menjadi tercerdaskan seperti itu. Nah, kemudian di tengah-tengah dia mulai berpikir bahwa perdagangan adalah salah satu kunci lainnya untuk melawan ketidakadilan Belanda. Maka dari itu ia mendirikan Sarekat Dagang Islam bersama teman-temannya yang lain. Sarekat Dagang Islam ini pada awalnya itu sangat ambisius seperti itu. Tapi lama-kelamaan Sarekat Dagang Islam ini pun mulai ibaratnya terpecah belah juga. Sama seperti Sarekat Priayi, itu juga terpecah belah karena adanya korupsi di sana. Di Sarekat Dagang Islam pun juga seperti itu. Jadi ada yang, kalau menurut buku ini disebutkan Sarekat Dagang Islamnya ada dua, yaitu yang ngawur dan yang benar, kayak punya Minke itu. Kemudian tak lama dia mulai aktif lagi dalam Medan Priayi seperti itu. Jadi meskipun Sarekat Priayi itu bisa dikatakan bubar, tapi Medan Priayinya tidak. Jadi koran Medan ini masih terus aktif seperti itu. Kemudian menuju akhir seperti itu. Menuju akhir itu sempat ada sebuah berita dari seorang gubernur setempat sana bahwa gubernur ini ingin mengunjungi bupati, saya lupa bupati apa. Nah, nanti disebutkan di sini. Dah, di situ Minke menyarankan pada teman-temannya untuk tidak mengambil bagian dalam berita itu. Namun karena teman-teman persnya ya, itu merasa bahwa berita ini akan sangat besar. Berita ini akan sangat populer, sangat mengguncang tanah Hindia mungkin ya. Jadi tanpa sepengetahuan Minke, tanpa seizin Minke, teman-temannya pun berangkat untuk mengambil berita itu, menulis berita itu. Kemudian tanpa diduga-duga berita itu dipublikasikan. Dan ketika Minke mengetahui itu, ia langsung mencari teman-temannya. Akan tetapi semua sudah terlambat. Polisi sudah mengepung tempat Minke, menjemput tempat Minke, dan Minke akhirnya ditangkap seperti itu. Jadi di buku ketiga ini endingnya adalah Minke ditangkap seperti itu. Ketika kita juga bicara tentang apa yang terjadi di buku ini, sebenarnya adalah perjuangan Minke dalam mencari sebuah kebebasan untuk rakyatnya seperti itu. Namun kebebasan yang dicari atau ditawarkan oleh Minke itu bukanlah melalui peperangan, bukan melalui adu fisik dan sebagainya, tapi melalui sebuah hal yang mungkin kita bisa dikatakan sedikit menyepelekan, yaitu jurnalis. Jadi waktu itu Minke melawan, sejak buku pertama ya, Minke itu melawan Belanda melalui jurnalistik, melalui tulisan-tulisan itu. Sejak saat itu ia kerap mendapat banyak
apa ya, musuh seperti itu. Musuh entah dari pemerintah, entah dari teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian melalui jurnalis ini Minke mulai bertemu banyak sekali kolega seperti Aung San Mei yang ternyata juga suka menulis surat ya lebih tepatnya. Terus juga wartawan lainnya seperti itu. Nah, buku ini pun juga menjadi sebuah penggambaran waktu itu bahwa sebenarnya sejak dulu kala itu sudah mulai tumbuh organisasi-organisasi untuk melawan ketidakadilan Belanda. Di buku ini pun juga diceritakan sedikit tentang berdirinya Budi Utomo, organisasi pemuda yang pertama kali di Indonesia. Seperti itu. Karena tadi ya latar belakangnya Slovia, jadi pastinya ada Budi Utomo seperti itu. Jadi bisa dikatakan buku ini sejarahnya itu sangat kental. Namun Pram menuliskannya dengan berbagai bumbu-bumbu fiksi seperti itu. Jadi kita pun belajar sejarah sambil juga menikmati cerita yang ditawarkan oleh Pram seperti itu. Kemudian selain juga cikal bakal organisasi, kita juga belajar bahwa tentang kepenulisan yang ada di sini, karena Pram itu menggambarkan tokoh Minke itu sebagai seorang yang sangat aktif dalam menulis itu. Kemudian selain juga ketika kita bicara apa yang menjadi relevan buku ini dengan sekarang, itu adalah ada dua hal, yaitu tentang organisasi dan juga tentang kepenulisan seperti itu. Jadi di masa sekarang organisasi itu agaknya sangat penting bagi kita, apalagi untuk kita di kalangan mahasiswa seperti itu, karena ya kita bisa tahu lah ya dengan banyaknya slogan-slogan yang melekat di mahasiswa kayak agent of change, agent of social control dan sebagainya gitu. Jadi sangatlah relevan ketika kita melihat dari buku ini bagaimana perjuangannya ia melawan ketidakadilan Belanda itu. Kalau sekarang kita melawannya ya ketidakadilan pemerintah, ketidakadilan kampus atau yang lainnya seperti itu. Kemudian ketika kita bicara bagian kepenulisannya, ini yang menurut saya ini yang menjadi hal yang penting, karena di masa sekarang meskipun tulisan itu bukanlah lagi sebuah media yang mungkin bisa dikatakan paling utama ya, karena kita ya generasi milenial itu lebih suka dengan berita-berita yang singkat, tulisan-tulisan yang singkat, dan ya sulit dipertanggungjawabkan, sulit mencari keasliannya seperti itu. Karena kita juga sekarang berada di era post-truth seperti itu. Era di mana hoax itu sangat menyebar, sangat banyak sekali, sampai kita tuh kesulitan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, adanya kepenulisan, adanya semangat menulis yang ditawarkan oleh buku ini, itu ibaratnya menambah semangat kita untuk kita menulis dengan sebenar-benarnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Seperti itu. Kemudian kalau bicara soal kepenulisan juga, kita harusnya tahu bahwa saat ini kita harus menggerakkan yang namanya sebuah semangat literasi seperti itu. Karena apalagi untuk melawan post-truth, untuk melawan pemikiran-pemikiran yang sangat banyak sekali ya seperti itu untuk era saat ini, maka kita juga harus menumbuhkan semangat literasi melalui melalui menulis juga. Jadi bukan hanya baca berita tapi kita juga mencoba untuk menulis, entah itu artikel, opini, esai dan lain sebagainya seperti itu. Untuk kritik sendiri, sebenarnya yang bisa saya sampaikan itu bahwa kadang itu ada beberapa kalimat yang memang saya juga kurang mengerti.
karena mungkin menggunakan bahasa ejaan lama seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang agaknya dengan gaya kepenulisannya Pram waktu itu, ketika kita baca saat ini mungkin agak sedikit aneh. Tapi secara keseluruhan ketika kita mengetahui satu kalimat itu secara utuh, kita bisa menangkap seperti itu. Dan saya rasa nggak terlalu sulit untuk membaca buku ini, meskipun ini buku cukup tebal. Kalau yang saya punya ini ada 724 halaman. Seperti itu. Mungkin untuk menghabiskannya ya butuh waktu 2-3 minggu atau mungkin sebulan kalau kalian malas seperti itu ya. Tapi saya rasa ini buku yang sangat oke. Kemudian ketika bicara kesan ketika saya membaca buku ini adalah saya jadi memikirkan kembali alasan saya untuk berorganisasi, karena yang ditawarkan di buku ini organisasinya itu sangat inilah ya, bagus seperti itu. Dan perjuangan yang mereka lakukan itu nggak main-main, karena mereka melawan, jelas musuhnya adalah Belanda seperti itu, melawan Eropa. Ketika kita sekarang mungkin organisasi yang ada sekarang itu mungkin melawan ketidakadilannya itu ya hanya sebatas pemerintah, stakeholder terkait dan sebagainya. Bahkan bisa aja kita melawan rakyat kita sendiri, masyarakat kita sendiri seperti itu. Padahal kita juga memperjuangkan mereka seperti itu. Kemudian selain kesan dari organisasi pun saya juga merasa bahwa sebaiknya itu saya mulai menulis itu. Maka semenjak terakhir saya baca ini, saya mulai mencoba untuk menulis apapun itu, entah yang bermutu nggak bermutu, tapi setidaknya saya mencoba untuk menulis. Karena dari situ kita ngumpulin pengalaman, kita ngumpulin wawasan juga. Jadi ketika kita menulis pun kita juga lebih banyak lagi kata-kata yang ingin kita ungkapkan seperti itu. Dan ketika kita bicara ke tokoh favorit, mungkin semua akan bilang kalau tokoh favorit di buku ini ya pasti Minke lah ya, karena tokoh utama. Tapi menurut saya yang menjadi tokoh favorit itu Pangemanan. Pangemanan itu secara singkat dia adalah seorang polisi yang bertemu dengan Minke waktu di akhir-akhir buku. Jadi tokoh favorit yang saya temukan itu adalah di akhir buku. Seperti itu. Karena meskipun ia seorang Eropa, seorang Belanda, seorang polisi, tapi ia kagum dengan Minke, kagum dengan sikapnya untuk melawan ketidakadilan Belanda. Dan ia pun juga, Pangemanan itu juga menulis sama seperti Minke. Hanya saja waktu itu tulisannya yang ia tawarkan adalah Si Pitung. Ada di sini bukunya, ada di sini tulisannya nanti. Yang masih janggal di buku ini menurut saya adalah mungkin bagian organisasinya. Karena di sini disebutkan beberapa organisasi ya, Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam seperti itu. Dan saya sedikit janggal apakah Minke ini memang seorang tokoh yang memprakarsai organisasi tersebut atau tidak seperti itu. Dan ketika kejanggalan itu muncul di diri saya langsung searching seperti itu. Dan ternyata memang benar bahwa ada satu tokoh yang ternyata itu mirip dengan tokoh Minke ini. Mungkin kalian sudah tahu ya, Minke itu seorang tokoh yang diambil dari tokoh aslinya, yaitu Tirto Adisuryo gitu. Nah, di situ pun waktu saya gali-gali lagi, ternyata ya memang benar bahwa Sarekat Dagang Islam itu juga ada campur tangan dari Tirto Adisuryo. Kemudian Budi Utomo itu juga ada sedikit campur tangan dari Tirto Adisuryo, yaitu kalau dalam buku ini yaitu Minke seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang jejak langkah seperti itu.
Karena kalau kita bicara satu buku, kemudian satu relevansi, mungkin ya bakal jadi lama seperti itu ya. Tapi ketika teman-teman ingin baca ini, itu nggak perlu harus baca dari awal gitu. Kita juga bisa baca langsung untuk buku jejak langkahnya seperti itu. Walaupun mungkin nantinya akan ada miss seperti itu. Ada yang kelewat seperti itu. Cuman nggak terlalu banyak sih. Jadi bisa dibilang setiap bukunya itu mengandung cerita-cerita sendiri seperti itu. Dan di buku ketiga ini memang lebih ditekankan pada bagaimana Minke membentuk sebuah organisasi, kemudian bagaimana Minke itu mencoba melawan ketidakadilan melalui menulis. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Karena tadi saya lupa perkenalan, maka saya akan perkenalan di akhir. Nama saya Reza Risto Rifandi dari mahasiswa angkatan 2018 jurusan Informatika. Seperti itu.